Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara. Nah, jadi kita lagi pertama-tama kita jelas kita lagi camping ya kan, suasananya sudah sangat tenda banget nih. Parah. Tapi kali ini kita campingnya tidak yang muda-muda aja, bersama Gen 2 juga. Ya, di sini berarti nggak camping pertama sih, tapi ini camping pertama kali yang unik. Ini oh iya nggak camping pertama, Tapi unik ini, unik. karena kita benar-benar nggak banyak sewa, tapi kita kan ada coba persiapan walaupun coba-coba akhirnya. Nah, di malam ini kita pengen coba membahas apa sih yang Gen 3 nggak tahu dari Gen 2. Silakan Mas. Ya kita kenapa tercetus ide-ide kayak gitu? Karena kita mau punya cerita buat ke generasi-generasi kita yang masih kecil-kecil. Ke L. Ke El, ke Kiki mungkin udah besar nanti dia jadi tahu, oh dulu tuh misalkan Abi pernah jatuh dari motor yang mungkin belum pernah sempet kecerita, atau oh dulu Mbak Kong tuh ngambil rumah di Klender apa alasannya. Kita pengen ada cerita yang bisa diwariskan ke generasi kecil-kecil. Nah tujuannya ke arah situ. Mungkin dari Bapak Lenanang atau Lenano punya salah satu cerita yang paling unik yang kita atau yang belum banyak tahu gitu. Ya, apa aja? Apa aja. Boleh Mau terkait itu diri cerita sendiri. seneng, cerita sedih, cerita perjuangan salah satu mungkin dari zaman kecil berlima Iya. gimana, Bakung, Bang cerita perjuangan Bakung, cerita sedih Bakung, senangnya Bakung. Tapi sebelumnya kita ada di mana sih sekarang? Kita lagi ada di Bandung di Dan kita ada di Bandung, Ranca Cangkuang, ada di Ranca Cangkuang. di selatannya Bandung. Ya emang Iya, Bandung Selatan. iya Bandung Selatan. Bukan selatannya Bandung. Selatannya Iya, itu Bandung. beda Oh, beda ya? Jadi beda. Jadi beda ya. Ya. Dan di sini cuacanya cukup lah. Minus 19. Minus 19 di sini. Minus 19 mah kita dapat beku ya. 19 19. 19 derajat di ketinggian berapa nih? Aduh, Nggak ada yang tahu. 2500 mdpl. PL ya. Mani dengan Clio dan Le Minerale. Besok bayar ya. Amin. Kevin desa level lah. Jadi kita semua di sini yang ikut kali ini tuh ada keluarga Anfargas komplit, keluarga Ranas Renas komplit. Nas komplit, terus keluarga Abinanang komplit, Ditambah plus El sama Fiona. perdana. Perdana Menteri. Di ini camping perdana El sama Fiona. Nanti bisa cerita nih. Aku dulu sama Enggak, udah lupa. Udah lupa ya. Udah lupa, dulu kecil. Benar sih. Iya, Kiki dulu aja di apa penculingnya dari lupa. Masa? Dia mandi di got. Fotonya tapi ada itu. Ada, masih Fotonya ada di kamera. Faris tuh lagi begini apa gimana gitu tangannya, apa Iya. melet kan? Ya. Ada Vicky fotonya. mandiin. Nah, apa nih cerita yang kita Gen 3 tuh nggak Dari tahu. unik dulu deh kalau Yang nggak unik, ntar iya, yang unik. sedihnya kita Boleh, taruh boleh. di belakang. Ya, Ada yang unik. perjuangan-perjuangan dari 5 orang ini ataupun dari Mbak Kong Bahuti. Kira-kira Ya, cerita unik kali kita awalin dari Bakung pindah dari Pademangan ya ke Klender. jadi Yes, kan? Bakung itu sama Mbak Uti itu sebelum di Klender itu tinggal di Pademangan. Pademangan berapa nang? Ini kan ada nang 13 Pademangan 9. Pademangan tuh dempet sama Mbah Duki. Ya, Dempet apa? beda gang. Oh, beda gang. Beda gang. Jadi di sana itu Mas Bud baru umur setahun lah. Belum. Udah setahun. Di sana terus pindah ke Klender itu pas Bapak umur 9 hari. Jadi Jadi tahun berapa tuh? tadi 9 tambah 9 berapa? 18 Januari 73. Oh. Ini ceritanya Mbak Uti loh. Mbak Uti itu paling inget tanggal. Jadi Mbak Uti bilang
Mbak Uti sama Mbak Kong itu pindah ke Klender itu Suara apa? Mas Bayu umur 9 hari. Ada orang pindah ke Bayu. Suara Bapak naikin dikit. Hah? Suaranya naikin dikit. Ya. Nah, itu umur 9 hari, jadi tanggal 18 Januari 73 pindah ke Klender itu. Alasannya apa? Kenapa dari Pak? Alasannya karena Mbak Kong itu disiapin tempat di situ sama Mbak Marno. Mbak Oh, Buyut Marno itu punya tanah yang sekarang dipakai itu sebetulnya tanah Mbak Marno. Di Mbak Marno dulu. tapi dulu di Pademangan rumah paten atau kontrakan? Rumah semi permanen, Ah, enggak punya Mbah. Sendiri. rumah Mbak Marno atas nama juga. Mbah. Iya, Mbah Marno. Oh, Mbah Marno. Mbak Marno itu pamannya Mbak Kong, Oh, pamannya Mbak Kong, adiknya Mbak Buyut Putri. Jadi waktu itu Mbak Kong itu dikasih modal sama Mbak Marno untuk dagang kayu, dan sempat jaya pada saat itu Mbak Kong dagang kayu. Kayu gelondongan Kayu ya. gelondongan itu ngambil dari Blora, diangkut pakai kereta, dibawa ke Pulau Gadung waktu itu, dari Pulau Gadung. loadingnya di mana? Loadingnya stasiun Stasiun. kita Jati. nggak tahu dah. Oh, Stasiun, terus dijualnya di Klender dekat lampu merah itu yang sekarang jadi Mixu ya. toko besi Sinar Jaya. Nah, sebelah Mixu kan ada apa tuh namanya? Sebelah PPAT, Mixu Tekstil. Notaris. Hah? Oh iya, notaris. Ada toko besi kan? Iya, Sebenarnya iya, toko iya. besi yang pagar hijau itu Sinar Jaya namanya. Oh, Ah, di situ. Itu ya nggak tahu tuh berapa tahunnya nggak tahu. Terus di situ, terus rumah di Kapitan 34. Nah, Kapitan 34 itu dulu rumahnya bawahnya itu papan. Papan itu kurang lebih tinggi 80 sampai 1 meter itu papan. Dari papan ke atas sampai ke atap itu gedek. Gedek anyaman bambu. Anyaman bambu. Oh. Anyaman bambu. Apa namanya? Bilik. bilik. Nah, itu sampai kita SD kan itu ya. Iya. Sampai kita SD itu kondisi masih kayak gitu. Lebih bahkan gue SMA tuh kamar gue tuh kamar yang tengah itu Ya. masih pakai gedek jendelanya. Berarti belum dempet tembok orang dong? Belum. Masih rumah itu Masih doang? ada jarak 80 sentian lah Sama rumah siapa itu? sama rumahnya Bulan. Bulan. Nah, ada jarak kan. Dan di situ sebetulnya ada 2 rumah. Jadi rumah yang kita tempatin itu sama rumah yang sekarang kita tempatin. bengkel. Bengkel. Oh. Dulu Bakung bilangnya Omah Etan. Rumah Hetan. Apa tuh? Ngetan. Rumah Etan. Etan itu timur. Etan tuh timur. Etan itu timur bahasa Jawa. Wetan. Tapi Wetan. kita mengartikannya Rumah setan. Rumah setan. Rumah Etan itu rumah setan. Karena emang itu kosong, isinya barang-barang, barang-barang kotor-kotor gitu kan. Alat-alat sama tukang sebagian tidur situ. Jadi Tukang horor tuh tuh rumah itu horor. Yang kita tempat itu horor. Jadi apa ya? Ya mindset kita kan rumah setan. Ya serem aja gitu. Sebenarnya sih nggak ada di sana ke apa-apanya rumah gitu. setan. Karena Bakung bilangnya Omah Etan. Gitu. Kalau nyuruh-nyuruh tuh, ambilin alat apa gitu di Omah Etan. Kita ke sana. Gudang buat naruh lemari-lemari yang udah jadi Itu kalau itu kan kejadiannya setelah bapak udah nggak dagang kayu, ya udah nggak dagang kayu. pindah ke furnitur. Ya itu udah kadang. Jadi Bapak Bakung itu berhenti dagang kayu setelah ketipu 1 gerbong. Jadi Bakung itu ambil kayu dari Jawa dibawa ke Jakarta. Sebanyak 1 gerbong itu dibeli orang tapi nggak dibayar. Karena Bakung, entah siapa yang beli nggak tahu. Nah setelah itu Kalau sebelum di itu Rupiah kan ada nominalnya. ya, Nggak tahu ya. Kalau nominal ya mungkin ratusan atau ya ratusan lah. Zaman itu sudah ratusan. Iya, kalau 1 gerbong kayu jati, kalau dinilai sekarang 300-an. Oh. Karena kayu jati sekarang 1 gelondongannya aja itu udah bisa sekitar 12-13 juta. Satu batang, 1 gelondong ya. Bakung oke juga ya, finansial lah ya. Itu tajir zaman itu, paling tajir seklender. Iya. Kecuali orang Betawinya ya. Bakung itu termasuk yang paling tajir.
dan orang pertama di kampung Kapitan yang punya motor merah itu. merah itu. Jadi kalau misalnya ada suara motor masuk di lampu merah berarti. sana, itu pasti Bakung. Bapak Wah, pulang, kagak buat. ya itu bapak pulang gitu kan, tahu gitu kan. Lalu, Mantap sih. nah pada saat Bakung dagang kayu itu, Bauti udah mulai dagang mebel kecil-kecilan. Bahuti. Ya, Bauti. Tidak mebel. Mebel tuh maksudnya Mebel, salesnya. bikin lemari udah bikin. Bahuti bikin melamar. Iya, Ya, yang tahu tuh, bisnis bikin lemari dan sebenarnya itu Mbak Huti sebenarnya. Bakung jualan kayu gelondongan. Oh. Ini Mbak Huti tuh maksudnya nge-leader gitu, maksudnya ngasih tahu tukang nih, Iya. Ya, enggak yang malu gitu kan. enggak. Jadi bosnya lah. Bauti itu punya tukang. Iya. Kayak terus diluruskan tuh. Iya. Nah, Saya Mbak ingat- Huti kan kerja di PMI. Iya, ada tahunya itu, Mbak Huti basicnya itu. Tapi Bauti nikah sama Bakung itu langsung berhenti kerja. Berhenti dari PMI itu. PMI. Oh. Terus mulai dagang kecil-kecilan tuh, bikin meja, bikin apa, tempat tidur gitu. Nah setelah Bakung ketipu itu, berhenti dagang kayu, Bakung ikut seriusin usaha mebelnya, gitu. Usaha mebelnya Bauti. Iya, inget bapak sih. Nah, bapak kecil itu sekolah SD itu di rumah itu udah mulai lemari, tempat tidur, kursi makan gitu. Dan kerjaannya udah mulai begitu. Dari kayu jati tapi. Oh, mebelnya mebel jati. Jati bukan triplek dulu. Belum ada. Belum ada dan belum ada, mungkin ada cuman nggak Umum. populer lah. Nggak populer. Tapi masih ada peninggalannya nggak hasil karya Bakung? Masih ada itu lemari yang di rumah itu. Lemari Iya. itu 3 yang Lemari yang di depan. Oh, Lemari itu. yang gede-gede itu. Terus lemari Yang samping Oh. TV, Wan. Sebelah TV. Samping TV sama lemari lanang di kamar. Nah, Iya. Terus lemari yang dibawa ke Japa, lemari lemari TV. Yang dipakai buat TV itu. Ya, Iya situ kalau dari jati, soalnya kita pernah naikin yang kata ke dalam rumah gompal itu. Apa? ubinnya. Ubinnya gompal. Jati. Dan itu umurnya lebih tua. tua daripada Lenano. Benar. Tapi udah 50 tahun lebih itu. itu dan pada saat itu Bakung itu apa ya, mengutamakan kualitas pada waktu itu. Jadi pokoknya kalau nggak kuat gitu segala macam dia nggak mau Bakung itu. Nah itu misalkan udah setengah jadi nih, ternyata nggak kuat atau kurang bagus menurut Bakung itu di kemana itu? Jadi ganti, Ganti bikin yang lamanya diperbaikin. Enggak, Oh. biasanya itu masih bisa diperbaiki. perbaiki. Karena Makanya sebetulnya bahannya pun udah bagus. Tukangnya berapa? tukangnya satu yang paling lama tuh Mas Jos. Mas Jas. Namanya Mas Jaswandi sama Mas Ulum. Mas Jas, Mas Ulum. Terus baru-barunya tuh ada yang Ismail. Ismail yang badannya gemuk banget tuh. Islam Ismail namanya. Ismail tuh badannya keker banget tuh. Iya. Agak pendek keker gitu. Terus Ismail. ada lagi Mas Rusdi, habis itu Rusdi banyak lah. Tapi Kalau yang paling tukang kayunya kebanyakan dari Jepara. Tapi kalau tukang finishingnya kayak Plitur itu orang Betawi. Tawi. Tukang Plitur, tukang jok itu orang Betawi tuh. Kang Plitur itu dulu siapa namanya? Lamin, Ya, Bang Lamin. Bang Lamin. Orang Tukang Betawi. joknya namanya Bang Muklis. Bang Muklis. Jok. Ya, Jok tuh. Oh, main sofa. jok juga. Sebelum Bang Iya. Bari. Jauh sebelum Bang Bari. Oh, Bang Bari itu berarti juga termasuk anak buahnya Mbah Kong. Pernah Apa? kerja sama Bakung. Oh, ini kira Bang Jadi- Bari starter tuh dari bapak malah. Enggak. Enggak lama itu. Bang Bari, Bakung lu udah lama. Iya. Bang Lamin. Ya, kalau tukang-tukang itu, tukang-tukang lama itu, Bakung pilih yang terbaik. Yang terbaik. Terus untuk logistik transportasi mulai dari Bang Ambon, Ambon. Yang Ambon. beneran orang Ambon bukan? bukan Betawi. Dipanggil Orang Betawi, tapi panggilannya Ambon. Gak tahu nama aslinya siapa. Logistik tuh maksudnya udah jadi suruh ngirim, suruh Ya, naikin ngirim. gitu. Oh. Kirim. Dan pada saat itu, Itu udah bisa jadi struktural itu. cerita lucunya itu, kalau Bakung mau ngirim, zaman itu orang boleh naik di belakang tuh. Nah, kalau sekarang kan orang naik di mobil pickup nggak boleh. Iya, belakang. nggak boleh. Dulu boleh. Dan kita itu selalu pengen ngikut. Kalau ngirim, Bakung siap-siap mau ngirim itu,
kita udah siap-siap aja pengen ngikut gitu. Kalau lagi Bakung lagi enak hatinya, gitu kan, boleh ngikut, naik di belakang. Gitu. Tapi kalau nggak boleh, itu ada apa namanya dia nyuruh Mbak Uti gitu kan. Itu anak-anak diurusin, gitu. Biar kita nangis-nangis nggak akan diajak. Dan tahu nggak, kan dulu kalau itu gantian. Kalau Bakung lagi baik, itu Lek disuruh naik duluan Depan. di depan dan disuruh ngumpet. Dia lagi muat itu Biar naik nggak duluan. ketahuan Mbak Uti. Biar nggak ketahuan yang lain. Oh. Kalau yang lainnya tahu kan minta ikut semua, Iya. ikut semua. Jadi duduk aja di dalam gitu kan. Nanti udah muat semua, pada naik jalan. Level pun termasuk yang diajak. Nggak Perempuan. lewat nggak pernah. Nggak pernah mau atau nggak Karena pernah anak boleh? cewek nggak boleh. Oh, Cewek kan ya. Dan anak aja jarang kok. ya. Saya pernah ya? Pernah tapi. Jarang. Jauh nggak sih kalau Ya, gitu? Pade tuh, Pade, terus Bapak tuh sering. Ya lumayan jauh-jauh. Orang kayak gitu jauh-jauh lah. Enak aja dulu karena dulu naik mobil tuh udah suatu kebanggaan, tau nggak? Iya, barang mewah, masih barang mewah mobil tuh. Bisa keliling-keliling gitu kan. Masih barang mewah tahun pokoknya belum helm itu belum ada. Belum ada. Aturan pakai helm tuh belum Oh, ada. aturan. Karena mungkin jaraknya masih deket-deket kali ya. Iya. Itu jauh-jauh sih sebetulnya, cuman mungkin kendaraan masih sepi ya di Jakarta. Jadi aturan lalu lintas tuh nggak seketat sekarang. Belum ada sabuk pengaman, helm, sabuk pengaman yang baru. Pendapat. Iya ya. Si siapa? Mobil Abang Amun apa? IS. Hah? IS. AS semua. HS tapi bak. Ya. Bak semua. Belum pernah lihat lagi HS bak. Itu IS Iya. bak itu tuh mobil Tenda. biru di samping Tenda. tenda. Oh, itu HS. IS ya. Oh, IS. Toyota berarti. Toyota. Toyota AS. Sekarang udah nggak Mantap produksi ya. lagi terakhir tahun 95. IS. Dulu namanya Doyok ya. Apa sih? Doyok ada lagi, Doyok. Kijang kan? Kijang doyok kalau doyok. Doyok yang matanya 2, kalau HS kan matanya 4. Doyok lebih tua lagi. Apa ya? Pada saat itu ya kayaknya tuh happy terus gitu, kayaknya gitu perasaan bapak tuh kayaknya zaman itu happy. Ya. Itu sampai SMP itu masih Bakung masih dapat apa proyek dari Pegadaian, dari Yang itu sampai lu kuliah. iya Kemudian sampai itu lalu udah Pegadaian itu SMA. maksudnya apa? Pegadaian. Pengadaan buat meja-meja Nonton. pegadaian. Pegadaian waktu itu se-Jawa Barat, Bakung itu dapat proyek renov renovasi seluruh Pegadaian se-Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, banyak dong berarti. Banyak. Jadi rumahnya tuh kan di Banyak. kalender. enggak Satu-satu. giliran. Jadi Oh. misalnya cabang mana gitu, renov, barang-barangnya di sana dibawa ke rumah, dibagusin lagi, dikirim. Gitu. Kalau ada bikin barang baru, misalnya konter baru gitu, yang Bakung bikin. Ke sana. Nah, itu kayaknya itu puncak masa kejayaan Bakung ya, di mebel ya. Kayaknya itu. Sampai kuliah gue Ya, kuliah. buat soalnya Tenani bisa kuliah. Gitu. Nih, Soalnya pada saat itu. jadi ya itulah Bakung tuh pesen banget gitu kan supaya anaknya bisa ada yang kuliah, dan itu suatu luar biasa kebanggaan buat Jadi orang dulu tua. itu pada zaman Pade ya, Pade SMA itu kita bukannya nggak pengen kuliah, kita pengen kuliah. Cuman karena kondisi ekonomi ya, Iya. kondisi ekonomi, Bakung tuh jangan bilang kalau kamu bisa masuk negeri, bapak kuliahin. Tapi kalau nggak bisa, bapak nggak sanggup. Tuh. Jadi pada saat itu ya Pade itu ya daftar negeri, bapak juga daftar negeri, stan, biarpun name-nya ngepres gitu, name-nya ngepres, bukan ngepres malah minus kalau buat masuk stan itu. Maksa masuk karena itu cuma satu-satunya harapan negeri. Harapan negeri ya nggak kuliah. Negeri zaman itu baru ada stand doang. Enggak. Banyak. Banyak. Enggak, UI ya ada udah. Lain, Gitu. itu UI dulu tuh ada. Banyak. Udah banyak. Tapi kan memang dari negeri ya. Swasta pun banyak. Jadi pada saat dengan itu lulus SMA, Bakung itu punya proyek Pegadaian, aman tuh. Aman, apalagi ikatan dinas kan. Boleh nano masuk Atem itu kebanggaan banget tuh Bakung. Bakung bangga banget. Karena apa ya?
Kebanggaan orang tua yang Bangga banget Pak. Pertama kan, Iya. pertama anaknya bisa kuliah gitu. terus lanjut lain anak masuk UI juga itu seneng banget Bakung. Kalau mama gimana sih? Mama itu informatika ya, dia baru tahu. Iya. Ya sih, Bukannya ekonomi. enggak, Informatika. saya sih komputer. Komputer dia baru tahu. Komputer. Oh ya. Cerita. Jadi anaknya Bakung itu sebenarnya kalau dibilang semuanya itu orang teknik. Teknik. Iya orang teknik lah. Sampai sekarang sih rata-rata isinya Iya sih ya. Kan ya. Jadi apa ya? Cuman ya itu masa-masa itu apa ya? Mungkin karena masih kecil kan, masih kecil, nggak terlalu banyak mikir beban hidup apa segala macam, happy aja kayaknya. Happy aja. Soalnya senang terus. Masuk ke zaman-zaman kita kecil dulu, Bapak sama Pak D itu SD-nya di 6. Jawa. Oh, Dia sempat sekolah di Jawa dulu. Jawa. Kelas 5 Kadek. Kadek kelas 6 sama SMP kelas 1. Itu di Jawa. Berarti kelas 1 sampai kelas 4 masih di Jakarta. Jakarta. Bapak juga, Bapak itu Jadi di kelas mana? di BPSK. Sekarang udah nggak ada sekolahnya. BPSK semua nih, alumni BPSK. Semua sampai Puput juga. Puput BPSK. Puput BPSK semua. BPSK itu, Sekarang masih dermaga kan? 01. Kan. Puput SD-nya 01, TK-nya BPSK. BPSK itu Oh, SD 01 swasta ya? terbaik di situ. Pada saat itu Sekarang sudah tutup. terbaik karena Sekolahnya. kelas 3 itu udah dapet bahasa Inggris. Sedangkan SD negeri itu nggak dapat. SD negeri itu SMP baru dapat bahasa Inggris. BPS dan K, Badan Pendidikan, Pendidikan Sekolah dan Kursus. Jadi pada saat itu di Bertahu deh. Bapak itu ekstrakurikulernya apa? Apa? Drum band. Nah, Keren Ramen nggak? juga sama. Bisa main drum. Drum band. Itu Drum band sekarang orang-orang yang punya doang ya. Iya, bisa iya, itu. iya. Sampai latihannya di Pisangan latihannya di BPSK Pisangan. Ramen sama Pramuka. Keren waktu itu. Benar bahasa Inggris. Jadi pada saat Bapak masuk SMP itu bahasa Inggris dapatnya 9, 10, 9, 10 gitu. Anak lain baru belajar di stable, Bapak tuh udah nguasain satu kalimat gitu. Satu kalimat tenses pun udah sebagian gitu. Dia udah apa ya? Inggrisnya bagus lah. Berarti BPSK tuh kayak negeri atau kayak swasta? Swasta. Swasta. Bayaran Muridnya, muridnya sedikit. Satu kelas cuman berapa? 16. 15. Iya. Ada berapa kelas totalnya? Satu kelas doang. Satu kelas satu. Nggak ada AB, nggak Satu ada AB. angkatan satu kelas. Iya. 16 nggak jauh, nggak Berarti lebih satu dari angkatan 16. 16 Ah, sekolahnya tuh ada 6. Iya. 3 di kanan, 3 di kiri. Tapi dulu di mana sih ya? Iya deket Di sekolah. dermaga bukan kan? Bukan. Sekolahnya masuk gang kecil komplek guru. Rumahnya. Tahu Bidan Kamil nggak? Ya. Oh itu. Ya kak. Ya dekat situ yang sekarang jadi Kontrakan. jadi itu nasi goreng. Ya. Full nasi goreng itu. Tuh, Nah, daerah situ tuh. sekolahan paling ini sebelahnya tuh tukang kontrakan nasi goreng. Kalau pagi ngeliatin, langsung ngeliatin anaknya tukang nasi goreng tuh bongkar sih. Apa tukang kebunnya apa istilahnya? Tukang kebunnya Tukang penjaga penjaga sekolahnya. sekolah. Namanya Pawatir. Khawatir. Namanya Pawatir. Itu dia tiap pagi Bikin teh. bikin teh seteko gede gitu ditaruh di depan kelas buat minum anak-anak. Oh, Baik amat. Lucunya apa? Kita nggak mau minum itu air. kenapa? Begitu dibuka dalamnya ada encunya. Ancu. Ih, kayaknya nggak pernah diganti. deh. Anak damuk. Oh. Uget-uget itu. Kayaknya Nggak pernah diganti nggak tuh. tahu air mentah apa air nggak pernah diganti. Pokoknya yang Air penting bak mandi seharusnya. Iya harusnya air bak mandi. namanya Pawatir. Warnanya Coklat. Iya. coklat putih. Dulu anaknya siapa namanya? Namanya yang cewek itu Casey. Siapa? Casey. Casey. Namanya gak sih? Iya Casey loh. Casey. Kenapa serius? Casey. Iya. Kenapa namanya itu? Nah, bapaknya Pawatir namanya. Timpang. Timpang nggak itu siapa itu timpang? tapi itu wah nggak tahu deh dari angkatannya Pak Ade sampai
Puput itu paham. Puput gaul. Puput SD-nya nggak itu. Paham. Khawatir. Kenal juga si Cesi. Cesi itu dia satu Ada angkatan nama lu, no? enggak 1 tahun di atas gue dia. Ada. Bawah. Apa ya? Nah, bawah tuh kalau nggak Di bawah gue ya. salah. Bawah di atas gua. Cesi. Terus Tapi- anaknya ada satu lagi cowok. Ya itu mungkin bukti bahwa Bakong itu sebetulnya mengutamakan pendidikan karena ada opsi untuk sekolah di negeri. Iya. Tapi Bakong pilih sekolah di situ. Lebih oke. Oh, SD negeri oh pada ada saat opsi. Iya, Tadi keren emang udah nggak ada lagi sekolah SD di Ada, sini. ada 01 udah ada, 07 ada, Ada. 06 ada. Oh udah. Udah, cuman itu mungkin Bakong mengutamakan kualitas ya buat anak-anaknya. Jadi kalau itu bayarnya mahal. Keren sih. Iya Ya, sih swasta udah punya bahasa Zaman Inggris. dulu tuh iya. 10.000 per bulan. Lupa gua. 10.000 per Kalau bulan. gue ya, Kalau sekarang upamanya sekarang tuh berapa tuh? 2.000 per bulan. itu tahun berapa ya? Tahun SD 80 gua 80. Itu udah 10.000 per bulan. 84. Bapak 84 itu kelas 4 SD. Yang punya sekitar 150. Tahun 98 Mungkin ya aja 100 ribuan lah ada. mungkin. Per Iya. bulan. Satu orang. Satu orang. Satu orang. Berarti pas SD berbarengan dong ya? Iya. Berarti beda Minimal ada yang berapa, 1, 2, 4, 6 gitu kan? Enggak kan SD iya Pak D itu nggak TK. Jadi ketika Pak D masuk kelas 1, Bapak itu TK kecil. Guru TK-nya namanya Bu Yayu. Iya berarti kan setahun 2 tahun gitu kan jaraknya. 2 tahunan lah, 2 tahun. Bapak kelas 5 kalau nggak salah Renano masuk SD. Nah yang unik ini, Renano masuk SD, Abi pun masuk SD itu nggak daftar. Iya. Kenapa? Dia tiba-tiba aja ngikut sekolah. Jelas ikut kita sekolah. Bapak sama Pak Ade berangkat sekolah, dia ngikut. Bapak itu pulang lo pulang ngapain ngikut gitu. Ya dulu bertiga aja soalnya. Kan dulu Bapak mainnya sama Pak Ade ya. Ya. Renano tuh masih kecil lah, masih terlalu jauh gitu jarak umurnya. Dia ngikut sekolah, kita kan risih ya. Seru. Pulang gitu, gak mau pulang dia. Ini sekolah ngikut. Nah, terus akhirnya gurunya kepengen datang ke rumah Oh. gitu. Udah Pak daripada ganggu nih. Masukin aja Mas. Jadi proses pendaftarannya itu ya di rumah lah gimana nggak tahu lah. Tapi dia menurut Bakong atau Abi? Nggak tahu dah Pak Bapak. Karena dulu kan main bertiga terus gitu kan. Paling kecil ditinggal gitu kan. Ya ikut. Lata kayak Kiki aja Kayak pengen Kiki, ya ikut sih, gitu, Kiki, ya. ikut. Pulang lo pulang aja, gue mau sekolah. Itu cerita lucu itu. Tapi pas Bapak sama Pak D pindah ke Jawa itu Abi, Lenanang, dan Puput itu udah bertiga aja tuh. Nggak terus. Sudah harusnya berkuasa ya. Udah kehilangan 2 tetua. Ya dan waktu itu apa ya, kita di Blora tuh kayak gimana ya, wah enak banget yang di Jakarta nih gitu kan, punya sepeda mini. Sepeda mini yang warna merah tuh, sepeda mini gitu. Kita di Jawa pakai sepeda ontel gitu ya. Mail. Iya, Mak. Sepeda ontel yang tua itu pakai gituan. Dulu Di rumah nggak tahu ya kenapa Bapak sekolahin di Blora ya. jadi waktu itu kita liburan ke Blora kan, terus kan Bu Yun itu ibunya Om Iwan itu kan Oh, guru iya. juga di sana. Dia nawarin mungkin basa-basi waktu itu ya, udah sekolah sini aja nggak usah pulang gitu. Beneran. Nah kan ditanyain kan, kamu mau lah sekolah sini? Nah, pada saat itu bapak ditanyain gitu, mau nggak aja udah. Bener akhirnya sekolahnya. Enggak, ini udah nggak pulang, liburan nggak pulang, tiba-tiba daftarin, tiba-tiba langsung sekolah gitu. Sampai 2 tahun. Dan ternyata Pas 2 tahun balik ke Jakarta lagi ketemu adik-adik kan jarang. Itu ada kayak canggung nggak? Walaupun ini ada kandung sendiri ya. Iya. Ada yang kayak Kayaknya enggak sih. Mas bandel juga. Buktinya Beda aja. dibawa ke Cipinang cemplung, pas banjir dibawa ke Cipinang gue tenggelam. Ya itu sampai kecemplung kali Cipinang. got itu. Lelep itu mungkin kuping kemasukan air, nggak lama kemudian congean. Congean. Tahu nggak gara-garanya apa? Kan ada banjir gitu kan, ada buah apa sih, tomat atau apa Iya. sih? Ambil. Lain disuruh ambil. Iya, baru jalan.
tenggelam Ya, terus langsung. bangun-bangunnya Oh, udah Tolongin. udah 2 kali naik nih. Enggak ada naik terus ditolongin kan. Tolongin terus pulang. Pulang takut diomelin. Udah sini dulu supaya nunggu kering bajunya. Kering baju. Suruh jongkok aja. Itu Pak D sama nih. Gue kering, jangan pulang dulu, udah dompet ibu gitu. Main dulu, jalan kemana gitu. Baju kering baru pulang. Pulang. Pada waktu itu, Bakung nggak galak Bakung. Iya. Bakung itu nggak galak, nggak pernah marah. Bakung itu marahnya cuma ke Pak Ade doang. Kayak yang lain nggak pernah marah. Cuman Bauti galak. Justru Mbak Uti lebih galak daripada Mbak. Galak Bauti itu. Oh itu kalau marah-marah itu kalau sapu diangkat ini, kocar kacir semuanya. Kocar kacir. mage. Bukan sapu gigi, sapu kayu. Sapu batang, iya. Sapu kayu. Bukan sapu lagi, sapu kayu. Iya, yang ada batang nah. Sapu rumah. Oh. Takut semua. Nah, Lenanang bandel banyak. Wah, apalagi dia. Tapi kan Abi dulu kayak seakan-akan kayak Kiki ya, di apa-apa kayak di ambil gitu. Iya, Nah, buat di anak-anak bocah kecil kecilin. enggak? Lenang sih enggak, Lenang bandelnya Dia terlalu jauh Sendiri. bandelnya Oh. Dia bandel sendirian. Gitu ya. Kalau Bapak, Ade, dan Anu bandelnya bareng-bareng. Tapi kita kompak dari kecil gitu. Ngaji nih bareng, main bola bareng gitu kan. Main bola bareng berempat. Lawan dulu tuh namanya Pian Pitak, Iya. Jole. Terus ada samping rumah tuh Yunus. Itu Terus Yunusnya Mawi. iya, Oh, itu teman main juga. Yunus. Terus apa? Yunus itu angkatan Bapak Yunus. Iya, di bawah. Iya. Itu di atas Nano. Kita main satu grup berempat. Terus bolanya dibuang, ditendang gitu kan. Berantem ada tuh. Wah, paling Kita ini. berantem, kalau berantem itu satu diganggu, semua turun. Iya. Gitu. Semuanya turun. yang paling serem siapa dulu kalau Pak Ade, Pak D. paling serem Pak Ade. Pak D itu paling belain adik-adiknya semua, bener. Bener. Jadi yang namanya Pian Pitak itu, Pian Pitak abangnya Jole. Iya, Jole. Abang Jole. Tuh paling galak tuh. Bandel tuh. Bandel banget. Kita sering digangguin. Sering dipalak kan sekolah dulu. Ah. Sekolah lewat gang Lewat kecil. depan rumah dia. Lewat depan dia tuh deket Haji Mursid rumahnya. Belokan. Oh iya. Pas belokan maju tuh sering dipalakin. Tapi kalau bilang Pak D gitu kan, paling belain. Mas tadi dipalak. Masa Pian Pitak. Samperin sama dia. Kemarin, Dan dia Iya. pernah duel. Pernah dibawa bener, belanja. bener, berantem di mana? satu lawan satu Depan rumah Dan kalian. itu masih lapangan tuh. di tempatnya Arab. Ini berdarah. Tangan Pak Ade itu berdarah. Tangannya berdarah. Berdarah. Kok bisa berdarah? Nonjok tapi kena tembok. Uish. Temboknya itu bukan tembok yang ini, tembok yang kayak kamprotan gitu. Aduh, gila gila. Dulu kan semuanya Arab ada. Dindingnya Haji Ali itu yang sebelah itu tuh masih kaputan. Kaputan. semen dong. Bukan Ya, Acian, apa sih? Plesteran. Plesteran ya, plesteran. Dulu Cina tuh rumahnya Cina, Namanya Abu Salim. Agus Salim. Bola kita kan dia main bola, kalah terus bolanya ditendang terus Sangkut sangkut atas rumah. situ, naik ke atas rumah berantem. Yang pintar. Terus ngaji di tempatnya siapa nang? Tat Munjib. Bukan Buatun. Bu Oh, Atun. Bu Atun tuh angkatan Nanu ke bawah. Iya, angkatan gue ke bawah tuh ngaji tuh. Bu Atun. Kalau zaman Bapak sama Pak Ade tuh ngajinya sama yang parah mah Munjib. pas Maulid Nabi. Maulid Nabi di musola ya. Sholat. Pulang Maulid. Nah, apa ribut masalah kan asal Maulid Nabi tuh selesai Maulid Nabi kan dikasih Tumpang. Nampan. iya Oh, iya. makan kayak gitu makan ramai-ramai. Nah itu dikuasain sendiri. Kalau nggak salah. Sama nama siapa? Ya makan sama Anaknya RT. Namanya iya anaknya Pak RT ini kan Itu dulu RT. RT masih siapa? Masih hidup. Masih hidup. Iya, masih ponakannya Pak Siduk. Ponakannya. Jadi Iya. Pak Siduk itu punya ponakan. Pas hidup tuh yang punya musola juga sih. Punya musola. musola depan. Musola Iya. depan. Oh. Kita dulu mainnya di depan juga. Nah kita di situ habis Maulid kan makan nasi dikuasain sama dia. Kita siapa yang mulai nggak tahu tuh. Nasi itu disebar. Nanang, enggak yang diomelin Nanang. Iya, ada yang mulai. Lah nyiram nasi.
Harusnya disebar. Nggak, karena memang ribut gitu Harusnya kan. disebar. Parah kan? Karena dia itu berani-beraninya tuh orang anak itu datang ke rumah ngadu ke bapak, ngadu ke Bakung. Mbak Akung ya malah dimarahin anak itu. Enggak, tapi sebelum itu kan kita lari pulang tuh. Oh iya, Pulang lari terus pulang. dikejar. Nah, ini bapak pulang duluan terus pakai karet, kan dulu main karet gelang digaleng-galeng gitu. Iya. Ujungnya diketin Kasih batu. batu. Bapak jalan lagi ke depan. Hantem pala. Di depan itu ada gerobak martabak. Nah, ngumpet tempatnya Iya. Bu Haji Iyam, tahu kan situ? tahu. Ngumpet di balik gerobak martabak itu, orang ngelewat dihajar. Wah, gitu kan. Jadi tau nggak? Batu diikat pakai karet panjang gitu. Putar-putar gitu kan enak banget tuh. Hajar pak gitu. Gitu kan. Kepalanya marah dia. Datang ke rumah. Datang ke rumah ngadu ke Bakung. Itu panas ngadu sih. Wajar sih yang ngadu. Wajar banget. Tapi kenapa gitu? Kan yang ributnya kan Nanang gitu kan. Tapi kita semua turun. Terus kita Selalu, semua turun selalu. gitu. Terus ributan datang diomelin. Malah diomelin sama Bakung. Tapi kita nggak diomelin. Iya, kita nggak Kita nggak diomelin. diomelin sama Bakung. Tapi pernah nggak ada momen kayak ini kan anak cowok 4 udah ngegeng, bahkan tuh kayak udah lale nggak usah neko-neko, nggak usah Enggak. gini gitu, Nggak pernah. nggak pernah. Tapi ya kalau kita bandelnya masih bandel Masih normal bandel sih. gitu sih gitu kan. Bakung itu Nggak, kalau maksudnya nggak ada kayak udah gitu loh, nggak nggak capek mbak tuh nggak. Bakung itu kalau kita berantem pulang ketahuan berantem ya kita udah takut nih berantem kayak takut kita pura-pura nggak berantem. Tapi Bakung tahu ditanya, oh berantem iya, menang apa kalah? Hanya gitu. Oh, gitu. Kalau apa namanya? Kalau kalah jangan jadi anak bapak. Serius, ini serius. Iya. Kalau kalah jangan jadi anak bapak gitu. Nggak dimarahin. Berani juga mbak kalau gitu. Iya. Bener. Yang dulu SD pernah nyolok mata temen kan. Nyolok banget kan. Pakai kunci. buta dong. Enggak sih. Ini anaknya paling buat. Dipanggil. Serem Iya. banget kan. Paling Aku sering tuh dipanggil sama orang si tua. Febri ya, Febri. namanya nah. Febri ya. Matanya Matanya lek colok gara-gara kenapa? Pakai kecil. sampai urusan ke dokter segala macam Bakung dibawa-bawa itu. Tapi ya intinya bahu ya dia nggak marah. Enggak, nggak marah. Aku bahkan kejadian di depan rumah persis tuh anaknya Cina, siapa namanya? Oh iya, yang lu tombak. Naik sepeda balap, naik sepeda balap ditombak dari pagar, shoot, masuk ke ruji-ruji depan, shoot, Dan balik balik langsung orangnya. Apa alasan Ale? Apa alasan? Ya. Jahil lah dia. Dia bandelnya lah. Jahil aja. Nggak ada alasan apa itu Cina nggak ganggu itu. Bandelnya bahaya. tapi ya gitu Mana kemana-mana. nggak marah, Bakung nggak marah. Bauti? Ah, nggak tahu. Berarti geleng-geleng. Ngomel-ngomel Iya. aja. dan kalau kita dihukum, siapapun yang salah ya dihukumnya rame-rame semua, Oh. rame-rame. Kalau kayak gitu ada misalkan pada Nang lu udah lah Nang jangan gitu mulu Nang Iya, udah bandel udah nggak dihukum Enggak. nggak ada saling mengingatkan guys. Gila gimana? Enggak, menurut kita sih normal-normal aja begitu. Enggak ada. Tapi memang dari kecil itu udah ngegeng gitu, udah Tapi yang apa ya, yang ketanam sampai sekarang ya. Kalau di antara kita ada yang berantem, yang gede yang diomelin dan yang harus ngalah. Iya. Yang tua yang ngalah, yang gede yang ngalah. Ya Jangan siapa? semuanya. Misalnya Nana sama Lenano, yang disuruh ngalah kan. Oh, Bapak sama siapapun yang salah dia. Misalnya bapak berantem sama Pak De, bapak yang salah. Pak De suruh ngalah. Yang tua harus ngalah. Jadi harus ngalah sama adiknya. Itu nggak tahu deh. Kalau sekarang di parenting, istilahnya parenting kalau sekarang ya, itu masih relevan apa enggak? Kok nggak tahu. Jadi bukan fokus pada problemnya, pada konfliknya, tapi ngalah, yang gede ngalah. Gitu. Nggak ditanya siapa duluan yang mukul, nggak ditanya. Ada tuh. Terlalu brutal sih. Dan sebetulnya apa yang diajarin Baku dulu itu ya, misalnya Baku cara ngedidik anak itu ya bapak pakai. Iya. Banyak. Jadi kalau makanan sedikit jadi di meja makan deh. Baru mau nyendok, inget adeknya, Iya. Boleh. inget Boleh. adeknya gitu.
kita tadi mau nyendok banyak, jadi sedikit gitu. Beneran. Meja makan masih yang itu nggak? Masih yang itu. Masih itu? Enggak. Udah dikasihin siapa ya? Coklat dulu warnanya. Iya, Itu kalau meja makan tuh kalau makan telur ceplok tuh Iya. baru 2. Iya. Telur bulat itu belah 2. Satu berdua. Kalau telur dadar dipotong nggak tahu potong berapa tuh. Ngambil selembar doang. dan cuman telur dan nasi. Enggak ada sayur. Oh, ada sayur. Kalau Mbak Uti itu selalu Pokoknya beli sayur. lauk, yang namanya lauk satu-satu. Lauk itu satu-satu. Iya, iya. Nggak bisa nambah. Iya, iya, iya. Nggak bisa nambah. Dijatah lah, katanya dijatah. Tapi ada sisanya gitu nggak? Buat Saya bakung. ntar buat sore. Oh. Buat sorenya berarti. Dan Nah, yang agak yang nggak sesuai sama parenting sekarang ya. Dulu itu utamain kepala rumah tangga, Mbak Uti itu. Bakung itu diutamain. ya disisain dulu, dipisahin dulu, Oh, iya. dipisahin dulu. Mbak Buyut pun di Blora itu sama. Jadi kalau Mbak Buyut Putri itu masak ayam ya, brutunya itu pantatnya bagian pantatnya itu Oh. nggak boleh dimakan sama anak-anak. Karena butut itu paling enak, Ya, makanya dagingnya paling banyak. asal Mbak Buyut datang ke Jakarta itu. Nah tapi kalau orang Mbak Buyut sekarang, makan dulu. Iya. Baru kita makan. kalau orang tua sekarang kan enggak, anaknya dulu justru. Orang tua gampang gitu. Sisanya ya udah, yang penting anak-anak dulu makan gitu. Itulah bedanya dulu sama sekarang. Salah satunya itu. Dan satu lagi ajaran yang Mbah Kung sama Mbah Uti ini ya. Kalau ada tamu, anak-anak itu disuruh masuk, misalkan disuguhin makanan gitu kan. Disuguhin, kalau nggak ada tamu nggak ada makanan, nggak ada jajanan, Nggak ada jajanan. nggak ada jajanan beneran, baru-baru Nggak pernah jajan ada ke warung, nggak ada jajan ke warung. Jadi kalau ada tamu, apalagi tamunya yang bawa makanan gitu kan, suguhin. Nah kita tuh nungguin tuh di depan tuh ngintip, Nunggu tamu pulang, bayangin. nungguin tamu Saking sakitnya makanan itu dibaca itu. Tapi pernah nggak dari berlima ada tamu sengaja datang ke depan, Pak minta uang? nggak, oh Pernah nggak berani. gitu-gitu? Kita kayaknya nggak ada yang pernah minta uang deh. Oh, nggak pernah ada. Uang nggak ada. Tapi uang jajan sehari Jajan Ada. dikasih. Jajan tapi Le SMP aja jajan 500 perak sehari Iya. sehari. bisa dipakai berapa kali jajan 500? Ya, Dua. waktu itu sih nggak dipakai jajan kalau le. Oh, Disimpan. tabung. Iya. jadi Bapak juga dulu SMP Soalnya kan ini 500. kalau anak sekarang ada tamu nih, zamanannya pun gitu, bapak lagi ada siapa nih, Om Asep ke depan Pak mau jajan gitu. Pasti Itu dikasih. beberapa iya pasti dikasih kan. Generasi Kiki gitu-gitu tempat apa Bagas. Enggak berani. Kita mau ngambil makanan di meja aja. Ngintip dari hordeng. Ngintip Hordeng udah mana sih? pulang belum. Dulu tuh ada dari ruang makan ke ruang tamu tuh ada hordeng. Jadi bukannya udah sekat tembok itu. Iya. Tapi ada belum. pintunya. Enggak. Belum. Kan kamar, pintu kamar itu. Dulu tuh yang garasinya Lenanang yang dulu Hah? itu nggak ada. Itu cuma Oh, lurus doang. jadi Iya. cuma kamar sama yang ruang tengah itu doang. Oh, lurusan, iya, iya. lurusan pintu. Itu tamu itu sebelum dibongkar rumah ya. Jadi situ ada hordeng, pasti ditanya tamunya udah pulang belum? Tamu yang paling kecil disuruh pokoknya. Lihat tamunya udah pulang belum gitu. Lenang dong. Karena iya. Di siapa aja pokoknya yang diintip tamunya, oh masih ada nungguin. Kadang-kadang kalau tamunya malam tuh udah ngantuk gitu. Ngantuk. Pengen Contoh makanannya apa sih? Iya. Ada yang inget gak? Martabak. ya martabak. Oh, martabak. Karena emang Bang Pendi kan martabak kan. Iya, martabak bape di Martabak, martabak. Kue putu juga kadang-kadang ada. Pengen bang jajan, jadi kita ngintipin nggak berani ujuk-ujuk keluar ngambil makan gitu, nggak ada yang berani Iya, iya, iya. gitu. Walaupun kayaknya nggak pernah diomelin sih. Walaupun tamu adiknya Bapak ya, Aki Joko itu termasuk tamu itu. Iya, semua tamu. Nggak boleh kita ngambil makanan kecuali kalau dipanggil sini ambil gitu. Nggak berani, gitu. Nggak boleh. Aturannya gitu. Jadi ngintip dulu kan, pulang belum gitu, pulang belum. Ya untungnya gitu, makanannya tuh pasti ada sisa gitu. Kalau nggak ada sisa, Dan itu biasanya kalau makanannya enak, bakpia ya. Bakpia. oh iya, bapia. Sophia. Itu tamu baru keluar pagar langsung. Tamu udah pamitan gitu ya, baru langsung. Dan Bapak termasuk yang ikut lari? Iya. Pun sih Bapak nggak lupa-lupa. Iya, kayaknya gitu kan. semua deh. Sama sih semua. semua. Jadi kita nggak itu. Dan dulu itu
jam 9 itu udah disuruh masuk kamar. Tidur, Oh. udah harus tidur. Udah harus tidur masuk kamar. Tapi kadang-kadang kita nggak Dulu kamar tidur. gimana sih konsepnya? Kamar Nah, iya cuma tuh. satu buat rame-rame. Oh, satu berlima. Kamar belakang. Yang belakang itu buat rame-rame. Berarti kamar baru cuman kamar tetap 3 doang berarti ya? Dua. Tiga. Yang depan depan tuh depan tuh kamar kamar pertama kamar bakung bakung. sama belakang tuh tadinya Tadinya WC, kamar mandi. Oh iya itu WC. Kamar bakung yang dulu. kamar tempat anak Selain anak sekarang tuh WC. Tempat Oh, belakang. kamar mandi. WC dulu. mandi WC. Berarti tetap 3 dong. tengah belum ada Oh, tengah nggak ada. Emang nggak ada. Dua kalau nggak salah Nang. iya dua Depan sama belakang udah itu doang. Bobot masih tidur sama Bakong. Kita berempat laki-laki itu tidur kamar belakang. Hancur udah itu. Iya, tempat tidur tingkat besi. Berarti 2 tempat tidur tingkat. Enggak, satu tempat tidur tingkat. Tidur Tapi kayak Kiki kayak. Oh, dihajar Iya. 2-2, atas 2 bawah 2. Enggak, kita tuh di bawah semua. Lah gimana? Males ke atas. Lah maksudnya gimana bisa 4 orang? Iya. Terus pokoknya begitu itu udah mulai Iya, pelan. berarti pantaran yang bocah Bagas Kiki kan? Dulu enggak, Sampai tempat SD tidur yang bagian bawah itu lebih lebar. Oh. iya, Oh, iya dong, harusnya SD dong ini. iya Iya. Aska Iya, Aska Bagas Kiki gitu Iya, kan? lah umur-umur segitu. Aska, Pak De, Bagas. Kita masih bareng-bareng. Waktu ada Lenci pun, Lenci kan dulu pernah tinggal di sana. Iya. Lenci SMA itu. Bapak tidur sama Lenci di bawah, Di kamar belakang, kamar belakang. Kamarnya di samping waktu itu. rumah setan. Enggak. maksudnya terus Yang ada lagi. sekarang jadi Dapur. jadi Kamar. itu meja kulkas itu. Iya, Dulu ada Oh, teras. yang kamar Lananang dulu yang Iya. buat nyetrika. Iya. Oh, bukan. tangga Sebelum keluar ke dapur, di tangga Oh, tangga. depan tangga, depan tangga. Ya, itu meja setrika dulu Dulu situ. kamar. Dulu Iya, kamar. situ ada kamar. Oh, iya. Iya, kamar habis itu jadi meja Iya. setrika kan? Dan kamar itu menjadi satu apa ya? Suatu privilege lah. Waktu jadi kamar tuh warisan Iya, turun temurun. turun temurun. Jadi kalau udah itu dapat kamar itu udah Jadi pertama kita udah dewasa ya, Pak D SMA dulu kalau nggak salah. Jadi kita nempatin kamar tengah. Bapak sama Pak D nempatin kamar Udah tengah. mulai ada itu, udah mulai dibangun. Udah mulai dibangun. Udah semi triplek lah. Jadi Bapak sama Pak D di kamar tengah, Lenanang, Lepuput di kamar belakang. Nah itu Bapak sama Pak D itu tempat tidur sendiri-sendiri, kanan, ya, kanan kiri. kiri Yang merah itu bukan sih? tempat tidurnya. Merah. Terus di bagian kakinya ada bulat gitu. Ya. Itu iya mah. iya Iya. iya Itu, ya kan? Itu Iya. sempat ada kan? Ya itu. Yang terakhir dipocong di tempat tidur itu kan? Ya. Iya. Gitu. Jadi waktu itu pertama kali Pak D mampu beli cat. Jadi mungkin dia Apa? nyelengin kali ya. Oh, bisa beli cat? Pak De kan SMA. Cat tembok. Oh, Pak D itu jago kalau dia pengen mau ya, punya mau. Bukan cat sih sebenarnya, kapur. Kalau dia punya mau, dia tahu Iya. di mana tuh. Pak D SD kelas mana ya? Kelas 4. Udah dagang plastik. Ya, Oh, Pak Bapak. itu Oh, Dagang usahanya plastik. kuat ya. Iya. Kantong plastik. Kantong plastik Iya, kan kantong plastik dijual-jualin. Pasar. Resek kok dijual. Dulu Oh dijual. iya, wajar sih zaman dulu. Ya benar. Dulu jual. kalau di pasar itu kantong gitu. Tuh, Bapak sama Pak D sempat jual gitu. Pada saat Bapak jagang kantong itu, Pak D asal ada orang belanja di pasar itu diikutin aja. Bu, bawain bu, gitu. Bolok. Oh, enggak bawa. aja Iya. Benar. Pasar Klender tuh kayak gitu. Pasar Klender yang Oh, dulu. di bawah Ya, jembatan Klender. Nanti buat jembatan Klender itu. Ya sekarang jadi stasiun. Ya, ya intinya itu sampai stasiun pokoknya pasar aja. Pasar. ya. Sampai sekarang pasar. Sampai jalan ya, cuman agak mundur aja sekarang. Ada. Pokoknya pasar tuh kalau Kamu kurang merhatiin. Ada di situ. Tuh ya itu. Bu bawain gitu. Bawain bu. Diikutin. Kalau ada mama belanjaannya banyak, repot. Kita nguli, Pak D. Kalau Bapak mah dagang plastik aja gitu. Bakon tahu itu. Enggak. Wah, kalau tahu dimarahin mungkin. Sampai Oke. Enggak tahu dah. Pokoknya kita takut aja. Enggak tahu. Berarti pamit dari rumah main. Main. Pak D itu yang bu bawain ntar dibawain. Pak D itu dulu kecil kurus, Pak D itu kurus hitam gitu, enteng ucuk. Sampai ke becak kan, habis becak diupain 25. Yes. Zaman dulu tuh 10 perak masih 25 laku, perak. 25 masih. Jadi kalau dibilang Pak D
dibilang Pak Ade tuh ya orang kaya sebenarnya iya sih. Sulit loh Pak Ade itu. Bayangin di rumah waktu itu banyak tukang yang kerja tuh tukang kayu itu. Pak Ade dagang rokok. Ke tukang-tukangnya. Iya. Khusus buat orang-orang itu. Kalau beli rokok sama saya aja mas. Gitu. Asik. Dia langsung belanjanya sekali. Dia belanjanya di warung Batak yang dekat pasar Oh. Klender. Iya. Oh. Dia Batak beli itu tuh. seslop. Dia beli seslop sama Pak Ade diketengin. Tapi itu Pak Ade udah SMA itu ya. Ya ada Pak Ade udah SMA itu. Dijual lebih mahal berarti ya? Iya. Dijual satu-satu lebih mahal. belinya kan di agen dia. Tapi setidaknya tuh udah ada. Iya. Gitu. Jadi Iya. Pak Ade itu Iya. naluri bisnisnya Bisnismen. udah dari SD gitu. Udah dari kecil. Orang bikin apa anak gantung apa sih? Oh iya, dulu tuh zaman kayu-kayu apa namanya? Oh iya batang kayu. Ada Jatilanda, potong-potongan. Ya beli terus dipotong terus dibikin hiasan gantung, Rumah-rumahan. rumah-rumahan terus dibakar gitu kan, terus dipelitur, dikasih nama misalkan siapa yang mesen Andi. Ditulisin di situ Oh, Andi. Asli keren. Custom Itu gitu. pada sendiri yang buat Asli. apa? Pak Ade pakai gergaji triplek gitu tuh. Oh. Dijual. Jual. Gak heran sih kalau pada sering ngulik rumah Sukabumi. Iya benar. Ya. Rumah Sukabumi ada Baru material apa nih? Iya. Dia bisnis. Bawa dihajar. Tapi Pak Ade itu begitu bukan buat ditabung, bukan. Kalau dia ada maunya entah apa kayak tadi tuh misal beli cat Oh. atau jajan. Pak Ade dari kecil itu doyan bakso dia. Bakso Sampai sekarang doyan Pak Ade bakso. Jajan Dul, bakso dul. Jajan bakso dulu. Zaman bakso belum ada saus dia udah beli sendiri. Maksudnya nggak dikasih duit gitu. Maksudnya jajan pakai duitnya Iya. sendiri. Mbah Kung bukan orang ya pada saat itu ya, artinya udah pengusaha lah gitu. Tapi Pak Ade itu ya gitu jualan di pasar. Walaupun sebenarnya kalau ditanya Mbak Kong mungkin bisa aja ngasih atau mampu. ya justru mungkin itu kali. Enggak. Takutnya dia omelinnya Mbak ya itu. Buat apa kamu kerja? Oh. Enggak, tapi kayaknya aku nggak entah tahu atau enggak ya. Kayaknya sih tahu. Tapi kita nggak diomelin. Iya, tahu. Mungkin tahu ya, mungkin tahu. Tapi kita nggak diomelin. Jadi kayak ya kalau kamu gitu ya minta jajan mau apa aja gitu kan kasih. Gitu. Dulu itu jajan kalau sekolah doang kasih duit. Kalau libur hari Minggu atau hari libur nggak dikasih duit, nggak dikasih uang jajan. Nggak ada mau minta nangis juga nggak bakal dikasih. Dan kalau jajan tahu nggak apa tuh? Setiap jam 3 sore. Oh ya, Apa yo? Kenapa jam 3 sore? bajigur. Bajigur. Bajigur langganan. Kenapa? Alasannya? Tukang berhentiin tukang bajigur. Oh. Bajigur tahu kan? Bajigur, terus nanti ada ubi, ada singkong, timus. Jadi karena tukang ngeberhentiin jadi sekalian ikut gitu. Iya, manja. Kalau lagi syukur-syukur itu kalau beli roti Roti tawar itu udah jajan yang paling mewah. mewah tuh. Jadi Mbak Uti kadang-kadang buat sarapan suka bikin roti tawar. Kita suka disuruh milih, sana milih. Gitu kan. Kalau Pak Ade pasti coklat pada saat itu. Kalau Bapak mocha. Iya, Kalau moka yang double gitu tuh. Itu udah paling mewah bajigur tuh. roti tawar itu dulu mahal sih, ingat Bapak itu mahal dulu. Dan ya itu masa-masa mulai dari SD TK SD gitu itu main bareng nah SMA Pak Ade itu SMA-nya 44 di Perumnas. Bapak tuh 91 ya Untuk kelapa. untuk kelapa. Api di 12, SMA 12. Dan orang Nanang sama Lepuput 59. Oh iya, nggak sembilan. Oh maaf. Sama Aida ya? Iya, Aida. Ya, bulan. Tapi pernah nggak maksudnya kayak ada berantem antara saudara tapi alasannya tuh konyol gitu. Pernah nih. Sama Lepuput rebutan baju. Baju Bukan. lebaran. Yang Ya sobek itu kan. Bisa sobek. Ini gara-gara alasan konyol. Rebutan baju. rebutan baju. Iya, rebutan baju. Kan itu ketusuk pagar kan? Jangan pot pagar. Pot. Lompat dari pagar. Rebutan baju itu kan konyol.
Lah lari bawa baju gimana ceritanya? Baju apa ya? Baju baru pokoknya. Entah dari mana bajunya Itu itu. kan cewek lah. Iya. Kaos, Itu kan baju iya. cewek lah. Kan? Kaos. Kaos. Hitam mas netral. Oh, Itu yang bawa lari. Itu lu kelas berapa dulu, Nang? SD kelas 3. Pokoknya Bapak itu SMA. Kan kasih kan Pak. Bapak SMA udah bisa bawa motor. SD kelas 3 oke lah sih. Ini udah bisa bawa motor. Rebutan tuh masih. Rebutan tapi masalahnya Iya, sampai kayak- luka seperti itu. Kayak Kiki sama Aska aja. Iya, Mas, ya, gitu. Iya sih. Kan yang wajar itu. Iya sih. Rebutan baju dikejar sama Lepuput. Dia lari keluar, pintu pagar kebuka kan, dia lari keluar. Dicegat di pagar, dia lompat dari luar ke dalam. Nyangkut. Jatuh. Pot. Jatuhnya bisa kena gitu? besi siku. Besi siku. Jadi pot kotak, tapi sudut-sudutnya itu pakai besi siku yang bolong-bolong, tau nggak? Yang buat terak. Yang buat Besi terak siku yang susun. bolong-bolong itu. Iya iya. Yang gini kan, yang apa sih? Yang Siku. Siku L gitu. yang raknya hijau buat. Oh iya sih kebolong-bolong ya, sih kebolong-bolong. Iya pakai besi. Sih kebolong-bolong. warna Iya, hijau itu. bolong-bolong. Itu taruhnya berdiri. Wes, Ancap situ. Gas. berarti Itu dalam Mbak. nyerut itu ya Wah, berarti. itu luar dalam dijahit itu. Nyerut berarti kan, Le? jahitan. Oh, 50. Iya. Buset. Nggak dong gitu. Gua dah. Jadi waktu dia jatuh, dia nangis. Aduh. Jempol anak yang pegangin. Ini Jempol dipegang. Karena darahnya tuh darah. jalannya di sini atas Oh. gitu kan. Waktu itu Mbakku nggak ada, lagi entah kemana Mbakku, malam itu. Aku nggak ada, terus panik kan, Mbak Uti tahu panik. Bawa ke persahabatan, Bud, bawa ke persahabatan. Pak Ade itu minjem motornya si Nana. Nana tuh orang udah meninggal. Nana Iya. Salon. Nana. Itu belakangnya rumah Arab tuh. Ya, orang marah. Oh iya. Nah, jadi Pak Ade bawa Vespa, Bapak gendong Lenanang di sini. Pangku begini, Posisi darahnya ngocor terus. ngocor. Bawa ke persahabatan. Nah, sampai persahabatan Bapak nggak tahu caranya. Pade itu yang Pade besit. Tak kemana, tahu-tahu udah masuk aja. Ada Lewo juga ya. Mbak Iwo lagi di Klender. Lewo lagi di blender. Terus Mbak Iwo nyusul kan itu. Bakung tahunya udah Dijahit. dijahit, udah diperban, rapi. tidur di kamar depan, kamarnya Bakung. Ya, selimutan. Mutan. Satu itu Nggak tahu Pak De, cuma apa Bakung nggak tahu. berarti nggak mau ngasih tahu. Belum tahu. Belum cerita. Oh, Terus cerita. ya kan Pak Bakung masuk. Kamu ngapain tidur sini? Pindah sana ke belakang gitu. Pindah gitu. Suruh pindah malah nangis. Wajar sih. Wajar di kelas 3. Suruh pindah malah nangis. Kamu kenapa nangis? Selimutnya dibuka, buset perbanan. Terus reaksi Bakung gimana Leo? Bingung kali ya Mbak Ya, Uti. Bakung nggak marah. Gak mana nanya Mbak Huti. Kemarin iya gitu, ini kenapa gitu. Ceritainnya udah gitu doang. Kan Bakung tuh bukan tipikal orang yang marah seperti apa gitu. Bahkan seingat Le ya, seingat Abi, dari kecil sampai sekarang ini belum pernah dipukul alias sama Bakung tuh belum pernah. Enggak ada yang pernah. Bakung tuh nggak pernah mukul. Ade pun, Iya. Ade pun. Kalau Mbak iya. Uti iya, Bakung nggak pernah mukul. Bakung tuh nggak pernah mukul. Bakung marah besar itu. Ade disuruh berdiri di atas meja, kakinya disuruh ngangkat satu. Oh, kayak disetrap. Iya. Dulu tuh ingat nggak? Anak tuh kelas 3. Coba. Ngambil duit 50.000 zaman dulu. Di mana? Kelas 3 sih lah itu 50.000. Ya dilacinya bapak. Kayak ketahuan sama lo kalau nggak salah, Mas. Pas gue mau beli somai. Tawanan anu. Iya, entar Lenanu kalau nggak salah. Sebenernya nggak boleh ini. Balik ngadu ke Mbak Huti. Itu- Ya itu kenakalan lu. Dikebukin. Sabetin pakai kebio. Kebio itu apa? Sapu lidi. sapu lidi. Oh, sapu lidi. Ya. Sapu kasur. Oh iya tuh maksudnya. Itu kenakalan lu paling hebat, Nang. Hah? Kenakalan lu paling hebat itu ya? Nah kalau waktu kecil ya itu waktu Kalau kenakalan Bapak paling hebat, saya ingat Bapak tuh di Bakung lagi nyuci motor. Motor merah itu. Oh iya gue tahu gue. Nah, terus sama Bakung biar ban depannya bisa diputar, disikat, Dinaikin suruh naikin belakangnya. Nah, Bapak lompat, di belakang lompat. Wah, motornya rubuh. Wah, Penyok. tangkinya penyok dalam. Oh. Wah, tuh udah takut banget tuh. Wah, parah ini. Parah lah bener. Pokoknya tangki sampai penyok itu parah bener. emang nggak parah.
Iya. Nggak marah. Dan itu tangki nggak Dan dibenerin nggak dibetulin. sampai dicat ulang tapi nggak dibenerin Kalau buat kenang-kenangan katanya. Enggak itu. Gue kenang-kenangan. Sampai sekarang? Sama bapak yang gendut. Oh, Bapak. Bapak yang gendut. Tanyokannya masih ada. Tuh, Bakung tuh. Nggak marah. Salut. Hebat. Salut sih, salut Salut. banget sih. Nggak hebat. Pernah marah. Nggak tahu kenapa tuh. Bapak juga susah ilmunya itu susah. Nih, kalau apa namanya? Kalau Abi dulu itu pernah belajar motor sama Pak D. Oh iya. Naik motor itu juga. Jalan enggak, kalau Danang beda lagi. Kalau Danang belajar motor sama gua kan. Iya. Gua belajar motor sama Mas Bud. Diajak jalan sampai ke mana sih sebelum sampai dermaga sana lagi tuh. Sama Adi. Enggak, sana lagi. Lagi Duren Sawit. Ojek. Sebelum ojek tuh belok ke kiri tuh apa sih komplek. KTB. Iya, KTB. betul. Di situ ada jalan rumput gini, ada pohon pisang. Pak D bilang, gas tahan setengah, jalan. Terus kan, wow, nabrak pohon pisang. Wah, wow. Buat tabung gas lebih enggak, Bang? Enggak apa-apa kita tuker aja. Punyanya atas tapi bang, punyanya warung. Iya. Baru enggak? Iya, kita nyawa di warung. Warung nyawa. Tuker enggak apa-apa kita bayarin. Kosong. Ya, habis Iya. Ini mau bikin kopi. Aja, Bang. Sorry bang ya. Nabrak pohon pisang terus. Tuh, gitu kan. Wah, udah deg-degan. Bener-bener pulang tuh. Nggak marah, tapi Mbah Kung tahu. Tahu tapi nggak marah. Mbah Kung Tahu Padahal kalau kecelakaan dipikir- tapi nggak marah. Padahal kalau dipikir barang mewah satu-satunya yang kita punya motor. motor itu. Iya. Motor pada saat itu loh, motor tuh Dan motor itu dipakai sebenarnya buat modal yang baku cari duit. iya kemana-mana gitu. Jadi Terus kalau rusak ada apa-apa, sekarang bayangin kayak kamu deh gitu. Motormu yang pakai Iya. kerja tiap hari, rak gitu rusak pecah, pasti marah gitu. iya. Dia marah. Bahkan enggak. Motor itu pada saat itu mungkin kayak sama seperti mobil. Iya. Iya. Karena mobil belum ada Belum banyak. Belum banyak. Ya belum banyak, belum kayaknya nggak ada deh. Sudah tentu. Motor aja tuh kayaknya satu kampung itu Bakung doang yang punya. Udah paling mewah banget lah itu. Tapi motor itu dipakai yang sama Lenanang itu ngajarin Lenanang. Motor lagi parkir di depan, Lenanang di depan kan. Masukin gigi, Berarti udah pernah nabrak berkali-kali. sudah motor. Kasihan Semua motor. anak lakinya Bagong itu pernah nyungsep pakai Iya. motor itu. Jalan tuh kalau stangnya nggak ditarik, tembus tuh ke tembok depan tuh. Depan rumah tuh, tembok yang hijau itu yang temboknya Iya. Pak Jali. Jadi itu masih begitu. Iya. Terus Cuma bedanya ketarik, dulu gotnya nggak ditutup. Kebuka. buka, masuk jemplung ke depan rumahnya Arab. Dulu belum ada rumah Arab di situ, masih tanah kosong ada kawat gitu. Bus, Nyemplung. Udah kayak cumi. Itu Kayak kayak bocah yang cemplung di IG gitu. Iya. Nah pada saat itu Pak D juga habis kecelakaan. Iya. Dia masih pakai tongkat tuh. Pak D kecelakaan di Sukabumi. Lagi pemilu tuh. Lagi pemilu. Jadi pas pemilu nyopot. Kecelakaan yang bukan matanya itu. Iya, Oh, iya, itu. itu Sukabumi. Oh, padahal itu kecelakaan itu suka bumi. Satu kali itu matanya Iya. biji matanya keluar, kakinya patah 3, itu satu kecelakaan. Itu ngilu banget nggak cerita pada ini. Iya, padahal cerita itu juga handy guys. Nah itu Pak D masih pakai tongkat, jadi kecelakaan. Ada ibu kan, kasih tahu bapak. Bakong lagi jadi apa namanya? Panitia pemilu. Ya Oh, PPS, KPPS. Pak D itu pakai tongkat ngucilik kecelakaan ke komplek Burusan 6 Bakong. Wah anak kecelakaan. Itu kan benjol. Itu sama Bu Haji Lamah tuh. Bu Haji Lamah Iya. itu siapa ya? Itu nyawa Nawi ya. Pak Mahfud. Ibunya Mahmud. Bang Mahmud. Nah, itu udah dimandiin terus dikasih beras kencur, sokin. Terus sama kencur punya dia. Oh iya, Udah tempel jidat. berasnya dikunyah. Jadi punya ilmu itu. Iya, jadi ilmu. Sembuh kagak, rabies gue. Ya itu Oh, dikunyahnya bukan sama lenanangnya. Lah, bukan apa Lebih hati lagi. Iya. udahin. Kadang kan kelamaan kalau nggak gurus dulu gitu kan. Akhirnya makan apa mengambil beras gitu. Sama kencur punya sama dia. Udah kita templek. Yang bikin sembuh bukan beras kencurnya. Udah. Berarti gede ini benjol lah. Iya. Kan dulu berdua.
itu bandel-bandelnya kita tuh dulu tuh. Nggak tahu tuh. Ya, itu sampai sekarang Bapak juga heran. Dia tuh bisa mampu mengendalikan emosinya di depan anak-anaknya dia. Bapak mampu. Gitu. Tapi kalau sama orang lain, wah galak. Iya. Galak Bapak. Oh gitu. Doang. Cina depan itu pernah diajak berantem. Pernah berantem di depan rumah itu rame. Nah, banyak lah. Banyak Dan kejadian. Bakung itu RT bertahun-tahun. Puluhan tahun malah. Iya, jadi ketua RT tuh bertahun-tahun. Jadi waktu dulu ada kasus tawuran bahwa samurai, terus ada diserang sama anak kebun singkong. Itu Bakung di apa ya, rumah dikepung orang juga gara-gara Ini ada cerita lucu ya, ada cerita lucu. Pak D sih sebenarnya kita Pak D. Kalau ada Pak D mungkin dia awang ngakak gitu. Dulu Pak D tuh punya ayam Bangkok. Ayam Bangkok, ayam Bangkok. Pak Dem ya ayam. Nggak ayam. ayam dari Ayamnya Jawa, dari Blora. dari Mas Muklis ya. Ayamnya dari Blora. Dikasih ayam Bangkok, bawa ke Jakarta kan. Berawat sama dia. Wah, ayam gede, ayam Bangkok. Ayam pelung ya. Bangkok. Ayam Bangkok. Ngadu, dia seneng ngadu ayam. Oh, ya Allah. Dia adu ayam, main kemana-mana ayam tanda ngadu. Dan menangan loh. Udah ada imajinasi belum Pak De? Tapi bukan judi bukan, nggak judi enggak. Tahu kan tas ayam, pakai tas ayam Mbak? Oh, Bawa Ade. kita di Bawa Ade gini. Nah, suatu ketika karena udah pernah tuh kok Cina konveksi, Iya. dulu punya ayam juga. Diadu, Oh, Pak De lawan ayam dia. diadu, Ayamnya Pade, bukan Pade. iya juga sih. Bukan Pak De lawan ayam dia. Diadu tuh. Sampai ayam Cina itu kalah. Kata si Nana, teman Pak dia itu. Terusin but gitu. Sampai kau ngerebut. Wah, itu terus tuh. Udah kalah didiemin aja supaya dia harapannya si Nana itu. Dia mau bilang, kan bener nih ayam udah kelenger. Bawa ke yang punya Kang Ko. Oh, ayam mau mati nih gitu. Potong ya gitu. Dia mau dipotong sama dia, dia gitu kan. Ya malah dimuelin sama Kang Ko. Gitu. Tuh, itu udah kejadian sebelumnya tuh. Terus setelah itu ada RT 10 namanya siapa ya? Kebun sayur. Tahu kebun sayur nggak? Sekarang jadi rumah, jadi perumahan elit tuh. Komplek sawit, komplek Duren Sawit, Oh, iya. dekat Menasah Aceh. Iya, tahu. Itu ada Pak RT 10 itu punya ayam juga. Sebelumnya kejadian di situ banyak kehamilan. Pak D ke situ. Bawa ayam itu, nenteng ayam itu ngadu di situ. Udah selesai ngadu dibawa pulang. Gitu kan. Pak RT itu entah Pak RT entah yang lain. Ada dituduh nyolong ayam. Oh. Masalahnya tuh pada itu model ngadunya ada yang pas liar gitu. Dilempar. Langsung aja di diaduin, Emang gitu. senang aja ngeliat ayam berantem gitu Iya, dia ya. pengen seneng lihat ayam berantem. Jadi bukan duit, bukan Iya, apa. iya. Adu ayam. Adu ayam. Nah itu Pak Ade ditangkap sama itu RT. Ditangkap, Dipukulin loh. di sidang kan rame gitu kan. Nah kebetulan ada yang kenal nih. Ini anaknya Pak Bandi nih. Bilang ke rumah. Pak Bandi anaknya nyolong ayam di RT 10 gitu kok. Samperin sama Mbak Agung. Dan pada saat itu Mbak Agung yakin bahwa Pak Ade itu nggak nyolong ayam. Karena dia bandel. Iya. Jadi pada saat itu RT sama RT berantem. Oh iya. RT sama berantem. Ini anak saya gini. Wah mati-mati mulai rame lah. Udah ada dibawa pulang lu mas. Tapi aman. Ayamnya gimana ayamnya? Ayo mas dibawa pulang. Ayo tenteng juga mas dia. Lucu banget coba kalau bayang Pak De bawa ayam gitu Tenteng jalan-jalan. ayam, iya. Tenteng aja bro. Coba itu lucu banget. Itu malah bullying. Kalau Islam bullying anak tuh bandel banget gitu. Yang bapak nggak kepikiran main, dia udah main gitu. Udah Bapak- duluan. Oh udah duluan main gitu. Apa ya gitu yang aneh-aneh itu duluan main. Kalau bapak kan cuma follower aja ngikutin dia. Jadi waktu itu Mbah Kung tuh terkenal. Kenal. Dia ya tokoh lah di sekolahan. Jadi kalau sekarang tuh kayak apa sih? Pembina. Komite sekolah. Oh, Kalau iya. sekarang komite sekolah ya. Kalau dulu apa POMG. Dikenal lah di itu. Karena anak-anaknya 5-5-nya sekolah di situ. Terus di lingkungan tuh RT menjabat selama Soeharto menjabat lah Iya, kayaknya. 30-an tahun lah. Lama banget Iya. Lama bang. Lama banget itu udah terkenal ya. Ulang tahun Indonesia ke-50. Masih jabat. Iya, bener masih RT itu terus dan
memang dikenal, bukan cuma di situ aja, sampai ke Tanah 80. Kemana-mana Mbak. Singkong pun dikenal. Ya ini banget lah. Top dah. Makanya dia bilang, Orang Pak Bandi anaknya nyolong ayam. Gitu, wah udah rame. Panas langsung bakong gitu. RT sama RT langsung berantem gitu. Tapi memang apa ya? Mungkin sampai sekarang kan, ini mungkin masih dikenal-kenal. Oh, anak siapa? Anaknya Pak Bandi. Tapi Anda emang gitu, paling mudah tuh ngasih tahu orang mana atau siapa tinggal di sana, cucunya Bu Bandi atau cucunya Pak Bandi. Selesai tuh. Oh iya ini. Ah, masih paham. Orang lama pasti Tapi paham. ya harus yang rada tuaan. Ya, orang lama pasti paham. kayak material lain, material Arab Rimba. rimba Ya, kirim ke mana ya? Pak Bandi. Dan dulu Pak Bandi monyet. Kenapa? Oh, melihara monyet. Ada mana? Ya, karena Pak Bandi ada dua. Pak Bandi minyak. Minyak sama Bandi monyet. Oh iya betul ada. Kemarin. Tapi Pak Bandi minyak tuh baru, dia pendatang Iya, baru. Kamu nggak tahu kalau di depan rumah tuh ada tong minyak gede banget. Nggak tahu. Tahu kan tangki minyak yang di mobil truk Tahu. itu ada di situ ditaruh. Kenapa? Emang jualan? Dulu di situ emang Jualan. nyimpen Agen. Agen. buat storage di situ. Sekarang yang jadi kayu. Iya. Oh, di situ. Iya. Biasanya terbangin layangan juga di atas tangki minyak. Itu naik keren banget ya. Jadi kalau kita pikir-pikir di antara berempat itu siapa yang paling bandel? Ini Pade. Pade paling bandel itu. Dan kalau orangnya ada pasti dikonfirmasi iya gue paling bandel gitu. Tapi paling tanggung jawab tuh. Jadi kita tuh Ngayom adik-adiknya ya dia. sampai Oh iya, dia jaga banget. sampai nikah nih, waktu mau nikah itu udah pada kerja semua gitu kan, itu ngomongin masalah mau nikah, kita jalan ke Purwakarta waktu itu ya, naik mobil Karimun tuh. Iya. Sama Lenanang juga berempat diskusi, ngomong mau nikah nih gini ini, semua ngasih solusi gitu. Terus pulang sampai Kitop serempet bajai Buat TikTok Oh iya, Kalimalang. Kalimalang. Kalimalang ya, Oh, Pangkalan Jati. di serempet bajai muter foto piut gitu. Karimun ini. Karimun. Dari depan sampai ke belakang buarat semua. Marah kan kita berempat itu. Buarat dibawa pulang tuh. Tukang Bajainya bajai sama disita. bajai-bajainya kita bawa ke rumah. Bajainya kita sita di situ. Bajai kita sita, pokoknya tanggung jawab ganti. Karena tukang bajai ya supir tembak, tukang bajai tembak, ya nggak punya apa-apa nggak bisa ganti gitu. Sama Bosnya. Lenanang, lu nggak bisa ganti, kuping lu tinggal deh kata dia nih. Kuping lu tinggal sini gitu. Tapi kita sekompak itu gitu. Iya. Ada apa-apa jalan bareng gitu. Ada masalah jalan bareng gitu. Ya, jadi ketika mulai dewasa kita udah mulai mikir ya, rencana apa, nikahan puput juga kan. Iya. Jadi kita ngobrol bareng gimana nih, maksudnya apa yang kita bisa kerjain buat ngeringanin, ya kan, bagi-bagi tugas. Ntar lu gini aja, kayak gitu. Itu ke bawah sih sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang, rasa deketnya rasa itu ya seperti itu. Dulu Bahkung juga dengan saudara-saudaranya Sama. begitu juga, makanya banyak yang tinggal di rumahnya Bahkung. Banyak dari zamannya Mbah Hadi ya, kalau yang dari adik kandungnya Mbah Awal Hadi. itu, Oh Mbak Hadi. ya awal itu kayak kalau Mbah Hadi itu dari SD dia. Awalnya sih bukan. Awalnya tuh Yang Lekno. pertama kali banget. Lekno Lekno sama Lekwan. Oh iya, Lekno sama Aki Joko. Lewan. Lewan tuh siapa? Oke coba. Lekwan itu yang Yang kemarin kita salat tahun lalu ya, yang meninggal ya kecelakaan, Oh itu. Semarang, Iya iya. kecelakaan di Semarang. Iya iya. orang Rawamangun itu. Nah itu tinggal di situ. Tinggal di situ. Itu dari kita zaman kita kecil, terus dari keluarganya Mbah Bauti ada Lenci ya, Pertama Di Liaso. Lenci, Daso, adik-adiknya Mbah Huti, kita tinggal situ juga. Gitu, zaman kita masih. Jadi karena Mbak Kung itu nikahin Mbak Uti anak pertama ya. Ya, dan adik-adiknya Mbak Uti pada saat itu masih kecil. Jadi Mbak Kung itu merasa punya tanggung jawab untuk ngurusi adik-adiknya Mbak Uti. Sekolahnya apa sampai dibiayain juga enggak. Kalau sekolah di sana otomatis dibiayain Mbak Kung. Dan Bapak yakin di luar itu
pun ada yang dibiayain walaupun dia nggak tinggal di situ. Karena terbukti dari respon mereka ke Bakung itu beda. Mungkin banyak yang nggak tahu, mungkin kalau generasi-generasi. Dan bapak sendiri juga nggak banyak tahu. Tapi yang jelas bahwa pernah diceritain sama Mbak Jamila pada saat dia nikah. Mbak Jamila Mbak Antok. Ya, pada saat dia nikah itu di Bakung banyak support. Ya. Kalau dari keluarganya itu, keluarganya Mbak Huti ya, sebenarnya ya banyak sih yang Banyak. support. Banyak, hampir semua. Tapi kita nggak bisa kasih detail gitu. Iya lah, dan itu juga mungkin jadi amal jariahnya Jariah, Mbah Kung iya. lah gitu, amal jariah Mbah Kung. Kita tahu seperti itu. Gitu. Ya walaupun belakangan ceritanya berbeda ya, kita nggak tahu ya. Bukannya maksud ungkit-ungkit, tapi ini maksudnya Bakung itu total nggak pilih-pilih. Bukan dari keluarganya Mbah Huti aja, tapi dari keluarganya Mbah Kung sendiri, baik yang saudara kandung maupun yang sepupuan, banyak yang Pupuan, ponakan, banyak. Padahal kalau dipikir ya, pada saat itu kondisi Bakung nggak jaya-jaya amat gitu. Tapi di rumah itu banyak orang yang numpang hidup di rumah itu. Tapi alhamdulillahnya ya cukup bisa. Gitu. Iya. Cukup. Makanya Mbah Kung sama Mbak Joko ya, Aki Joko itu juga sama. Aki Joko itu mungkin kalau apa ya, ya dia yang backupin Mbah Kung banget gitu, backupin banget, pembelain banget. Kalau ceritanya Mbah Kung ya, pernah berantem juga Aki Joko sama Mbah Kung di Jatinegara, ngejar copet. Yang Bapak ingat itu ya, dan kamu bisa konfirmasi ke Lemona. Di Aki Joko itu dulu kerja di PT Trisari di Gudang api. di Priok. Dia bagian tugas kepala gudang. Gudang itu isinya bahan kimia yang mudah terbakar, makanya disebut gudang api. Suatu ketika kebakaran lah gudang itu. Yang itu kebakaran, Aki Joko itu ditersangkakan di penjara. Oh iya. Di penjara pernah. Dan berkasnya urusan kepolisian itu pernah Bapak temuin di lemari yang sekarang di bawah Pak D. Itu. Aki Joko ditersangkakan di penjara. Penjaminnya Bakung. Itu ada berkasnya itu. Masih udah kuning waktu itu. Sampai waktu itu sempat Bapak foto, Bapak kirimin ke Lemona. Itu sebagai penjamin, sebagai disidik alamatnya. Dan keluar. Jadi Banyak bantu orang ya Mbak. enggak, ini bukan masalah bantu orang. Kalau menurut Bapak, kedekatan dia terhadap keluarga Iya. itu total. Salut sih emang Mbak. Kita sering ngomong gitu juga di sini. Iya. Kita tuh termasuk yang suka ngomong bersyukur terlahir di keluarga ini sebenarnya. Cucunya Bakung. Di cucunya Mbah Kong, Iya. terus dari posisi keluarga kita sering ini, sering itu, kompak dan lain-lain. Sering ngobrol dia Madrid juga bersyukur terlahirnya di keluarga ini. Dan Bakung itu kalau boleh bilang ya zero konflik kayaknya. Bakung itu zero konflik. Dia nggak, walaupun banyak orang yang mungkin merasa bermasalah sama Bakung, tapi Bakung tuh nggak merasa punya masalah sama orang lain. Apapun itu, nggak pernah. Soalnya kalau sama orang luar, misalnya yang bukan keluarga gitu, berantem. Oh, berarti keluarga benar-benar kayak di Prioritas. Nggak pernah dia berkonflik sama siapa, saudara ya, adik-adiknya. Oke. Kayaknya sampai situ dulu aja kali ya. Ini udah 1 jam lebih. Nanti nextnya mungkin kita adain lagi dengan personil yang lebih lengkap. Ya, syukur-syukur ada Pak Ade. Kalau Pak Ade ada, Ada ceritanya lebih Lepuput, banyak lagi, lebih seru Mama. lagi. Ya, itu kita butuh versi berlimanya tuh Betul. yang mungkin pengalamannya lebih banyak lagi, Betul. jauh lebih hal yang brutal. nyambung lagi. Ya, brutal dari Pade, dari siksaan Lenanang, Lepuput yang dikorbankan jadi anak paling bontot sebagai cewek. Kita harus dengar itu semua. Mungkin segitu aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Linda tadi di bawah situ. Mana? Di bawah.